Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kula fasal siji fi dzammin dunya bentuk mertelake gedhe dunya. Bab menerangkan tentang meremehkan dunia, tidak terlalu mencintai pada dunia. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita gunakan dalam jadi dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya tahliyah, ya, ada yang namanya tahliyah, bab tentang tahliyah dan tahliyah, yaitu tentang bagaimana kita itu membersihkan sifat-sifat tercela, dan tahliyah menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, membersihkan dari sifat-sifat yang madhumah dan diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut nanti di kitab-kitab yang lain. Salah satu dari sifat yang madhumah yang tercela yaitu adalah hobi dunia, yaitu cinta terhadap dunia, senang ke dunia. Pasal ini menerangkan tentang apa? Pasal ini menerangkan tentang fi dzammin dunya, yaitu mencela dunia, tidak terlalu mementingkan kehidupan yang ada di dunia. Nah, caranya gimana? Qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa Ali, iya ka utia sapa sira wal bata mauti ing wong kang lali mati, layar guru nakang podo ora eling sapa bulbatul maut illa dunyahu, angin eling dunyane bulbatul maut. Jadi takutlah kamu menjadi orang yang lupa terhadap suatu kematian dan mengingat-ingat kepada dunianya. Nah, salah satu kita itu untuk menemani dunia atau mencela dunia, tidak terlalu mereka kepada dunia adalah bagaimana kita itu mengingat tentang suatu kematian. Orang kalau sudah bekerja keras, orang sudah banyak uangnya, banyak ini, kira-kira dalam kematian itu berfungsi apa enggak di dalam tubuh? Dulu ini katanya Nabi Muhammad, bulbatul maut, iya ka bulbatul maut illa la yadhkuruna illa dunyahu. Jadi hati-hatilah kamu menjadi orang yang tidak ingat terhadap kematian dan hanya menyebutkan atau sering berpikir tentang dunianya. Ya, ngomong silu dunia, kayaknya ayat hatinya itu harus ditakuti hal yang seperti itu. Faqala muqawdahu sapa aliyu Sayyidina Ali, wakana iku apa utawi bulbatul maut, ya Nabi Allah. Qala tahu sinten Nabi, al-anbiya'u iku al-anbiya'u wong sugih wa ashabud dunya, lan wong kang anduweni dunya. Alladzina kang karohum ingali dengan ladina karohum ingali sapa sira ing alladzina maqbulina hale maktub sapa alladzina ana jam'iha ing atase kumpul lagi dunya katik balil walidati kaya madhepe wong tuwa ana waladihi ing atase anake walad. Ya, jadi ditanyakan orang yang lupa terhadap mati dan sering mengingat-ingat kehidupan dunia itu yang seperti apa? Nah, yaitu adalah
orang yang mempunyai dunia, yang mana dia itu melihat dunia seperti halnya melihat orang tua terhadap anaknya. Seperti halnya dia itu mengumpulkan dunia, fokusnya seperti halnya orang itu ke rumah anak ini, gedungnya terus-terusan fokusnya itu hanya itu saja. Jadi kerjanya kayak waktu dalam 24 jam kalau bisa itu ya full. Waduh, seperti halnya orang tua terhadap anaknya seperti apa? Kayak lorong dia ditambahi, ya. Kalau nakal perbaiki. Orang yang bulbatul maut kayak guruna illa duniamu, ya seperti itu. Yang dibicarakan titik fokusnya kerja aja, menghasilkan aja. Nah kira-kira hal yang seperti itu apa memberi faedah ketika kita dalam kematian? Kira-kira punya sawah berhektar-hektar, kira-kira apa sawah berhektar-hektar itu bermanfaat ketika kita mati? Kira-kira. Nah, kayak gitu apa pemikirannya. Punya 20 hektar, nanti ketika mati kan cuma 2 meter, susah 1 meter. Ngampung. Gitu pun ngampung, tidak ada. Makanya sebetulnya berhati-hati dalam urusan dunia, jangan terlalu menjadi titik fokus terhadap dunia. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, orang-orang yang memfokuskan dirinya kepada dunia, seperti memfokuskan seorang ayah terhadap anaknya, katanya Nabi Muhammad yang mengumpulkan rusulnya, dikumpulkan terus wa malaikal tawim qulubul alladzina hum yuqu alladzina khosiruna kam luput buatan yang dalam dinosesu orang yang ketujuh. Nah, orang yang seperti itu bagaimana? Orang-orang yang katanya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang tertipu dan tidak akan bermanfaat nanti di akhirat. Ya, tapi kan ya dunia oke, kita butuh, cuma kan tidak banget. Batasi setiap keinginan dengan suatu kebutuhan. Itu saja. Saya butuhnya kita itu cuma sego sapiring, masa kita mau makan sampai 3 piring? Yang kan udah ya, sebetulnya saja. Belum piring ini, tapi sebelum piring nanti saya taruh kulkas. Nah, jadi seperti itu terus itu fokus Nah, jangan sekarang selagi kayak gitu adalah orang-orang yang positif. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Ini saya cukup 1 piring, tapi kalau ada 3 piring, yang 2 piring saya simpan. Nah, ini nanti ada pembahasan lain tentang iktimat dunia, bergantung terhadap dunia, dan meroja, berharap-harap. Itu ada nanti. Ya, nanti itu ada. Kita akan bahas di kitab yang lain bagaimana kita itu berharap dan bergantung. Nah, orang yang iktimat dunia, ya yang seperti ini. Orang yang selalu fokusnya adalah dunia saja, akhirat kita ya, kumpulkan saja, tapi tidak ada akhiratnya. Itu sebenarnya iktimat dunia. Ada nanti yang rojak, ada berharap, tapi nanti akan dibahas di kitab yang lain yang lebih agak mendalam. Ada dunia ini hitam. Nah, ucapan kayak gitu itu sebenarnya betul ya kan? Cuma kadang yang mendengarkan kan ribut sendiri. Oh ya iya ngomong itu ya. Nah, tapi kalau kita sadari bahwasanya dunia itu tidak masuk bermanfaat ketika kita di dalam liang lahat, dan dunia itu adalah apa yang kita butuhkan sekarang, cukup sama sebenarnya sudah selesai urusannya ya. Dan itu pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama
dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu hewan yang melatakum di dunia ini tidak lain dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, makannya dijamin. Hewan yang kecil juga dijamin. Yang mana nih batu dibongkar, pas di dalam itu ada ulat yang gemuk-gemuk, ini makan terlebih, menewek ceweknya gitu, pasti makan. Nah itu nanti ya seperti itu. Pengolahan pikiran kita yang seperti itu untuk mencapai pada menghindari sifat madmumah, sifat yang tercela, yaitu terlalu orientasi berlebih kepada dunia. Faslun utawi iki fasal siji fi ta'rifil ahwalin nas indallahi ta'ala, yaitu menerangkan tentang mengetahui tingkah lakunya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandangnya adalah mengikuti Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia tapi mengikuti Allah taala, tingkah laku manusia. Qala alaihi salatu wassalam, sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi utawi luwih bagus-bagus manusia indallahi wa Allah taala iku anfa'uhum akeh manfaate linnasi maring manusia. Wa syarruhum wa syarruhum lan ora-orane nas indallahi wa Allah taala iku man waqala adaw apa umure man wa sa'alan Allah apa amaluhu amale man. Jadi munggu Allah khairun nas adalah anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi sesama. Manfaat, banyak manfaat, baik dari segi kehidupan, harta, benda, tenaga, itu bermanfaat bagi orang lain. Itu sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membantu sesama, meringankan beban orang yang lagi susah, itu adalah orang-orang yang bermanfaat yang di hadapan Allah itu adalah kualitas lebih baik-baiknya manusia. Wa syarruhum indallahi ta'ala man talaqulu wa sa'amaluhu, dan seburuk-buruk orang munggu Allah adalah orang yang panjang umurnya, ya, umurnya panjang tapi amalnya itu amal jelek amalnya. Umurnya jauh tapi amalnya jelek, itu banyak. Nah itu bagi Allah adalah seburuk-buruk manusia. Sudah tua tidak mau tobat, tidak mau taat, malah maksiat. Sudah tua ya. Nah itu adalah seburuk-buruk manusia. Wa khairuhum luweh utawi luweh api-apike nas iku man wa tolak atau apa umure man wa hasunalan api apa amaluhu amale nas. Dan ada lagi yang lebih baik dari itu semua, yaitu adalah orang yang mempunyai umur yang panjang tapi mempunyai amal-amal yang baik. Nah, amal ibu hari ini sampai itu akan tersindir. Wa abghadun nas utawi luweh bendune menungso ila Allah ibnu maring mugi Allah iku man wong akala kang mangan soroman wahdaha halal ijene man. Dan lebih orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang makan sendirian. Dia gak bagi-bagi terhadap orang yang lebih di bawahnya kita, makan dewi, yang tidak mau berbagi makanan. Itu adalah orang-orang abghadullah yang tidak disukai, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ala nyegah rafdahu
mencegah temannya untuk makan gitu ya. Rafdahu wa mana'ana rafdahu, mencegah temannya untuk ikut makan. Jadi panganan kodil umpamanya itu enggak senang, tidak mau berbagi, tidak mau berbagi makanan, enggak senang. Padahal konjone ketok. Padahal katanya, kalau katanya orang dulu otak matang, nggak mau berbagi, itu lebih abadul nas, ilallah. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang tidak mau berbagi tentang masalah makanan. Wa daraba abdahu, dan gampang mukul sempurna, gampang beri sanksi ke umat itu seorang yang kepada hamba sahayanya, itu gampang ngamungan kepada pegawainya. Si pegawai ini salah siti langsung dipukuli. Nah, itu orang-orang yang abghadun nas. Kalau punya pegawai, jangan sering-sering parah, terlalu berlebihan. Ibu abghadun nas, orang-orang dimurkai oleh Allah. Wa'ak orang wadiyah, dan orang yang tidak disukai atau dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang memuliakan orang-orang kaya. Dengan orang kaya munduk-munduk sampai dosa-dosa, mengikuti apa katanya orang kaya atau rono-rono, itu paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man akroma ghaniyan dibinahu faqad zahaba thulusan ini. Katanya hadis ini, barang siapa yang memuliakan seorang yang kaya raya dibinahu karena kekayaannya, faqad zahaba thulusan ini, maka orang itu sudah hilang sepertiga dari agamanya. Dan sampai yang terlalu tunduk terhadap orang yang berkuasa yang mempunyai uang, faqad zahaba thulusan ini, diperbudak, faqad zahaba thulusan ini. Jangan terlalu menghormati orang yang punya uang. Kalau kita itu menghormatinya karena dia kaya, faqad zahaba thulusan ini. Tapi kalau kita menghormatinya karena kemuliaannya dia, karena tuanya, karena ilmunya, itu beda. Tapi bukan karena kekayaannya. Dan sampai kita itu mengagungkan, memuliakan orang yang kaya karena kayanya, faqad zahaba thulusan ini, orang itu akan hilang sepertiga dari agamanya. Tahunya kelak. Jadi gimana sikapnya? Santai-santai saja. Cuman ada apa namanya? Ada tambahannya. Wa ahana al-faqir. Wa ahana dan menghina al-faqir terhadap orang fakir. Kalau diundang orang kaya, diundang jam 7, jam 6 sudah nyampe. Diundang orang pikir jam 7, jam 9 baru nyampe. Itu orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kadang nggak datang. Iya, kadang nggak datang. Coba yang datang, ibu, gerbang burung teko, gerbang itu dibuka. Coba yang datang orang-orang yang fakir, sampai deg-deg kayak buka-buka ya. Wah, itu adalah orang-orang yang kan protokol iya, ambil teko ya, pasal-pasal posisi kan. Nah itu ada sebenarnya hal yang seperti itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasa saja, jangan menghina orang kaya, ya juga jangan terlalu memuliakan orang kaya, biasa saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa memuliakan orang-orang yang fakir, memberi bantuan terhadap orang fakir, anak yatim, khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Kita akan menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyarru minhu, dan ada yang lebih
jelek daripada itu semua. Ada yang lebih jelek daripada orang yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Ada orang yang lebih jelek daripada orang yang menghina orang fakir. Apa? Iku man wong asa kang urip sapa man fil harami ing dalem bondo haram. Wa matalan mati sapa man fil harami ing dalem bondo haram. Ada yang lebih jelek dari itu lagi, yaitu adalah orang yang hidup dengan harta yang haram dan mati dengan harta yang haram. Jadi ya kita nggak usah menghina koruptor. Koruptor itu kan malingi orang lain buatnya. Itu hidupnya dari kehidupan orang-orang haram. Kalau terbukti koruptor. Tapi kita tidak usah menghina itu. Karena apa? Kita masih tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi koruptor. Umumnya orang-orang pejabat-pejabat itu kan banyak yang korupsi, banyak yang mengambil uang rakyat, itu haram juga. Jumbo. Cuma untuk mati-mati menghina, karena kita itu cuma bedanya tidak ada kesempatan saja. Kalau seandainya kita dijadikan kesempatan, punya kesempatan menjadi Putinnya lebih nemenan. Insya Allah kata sebenarnya itu sebelum kita menjadi jabatan yang tinggi, jika itu duit yang pakai merah, kita diberi waspada bahwasanya kita itu ada pelajaran fitabilit dunia, bencana dunia. Dunia itu tidak terlalu bermanfaat nanti di akhirat, ya kan? Tidak terlalu bermanfaat di akhirat, tidak terlalu bermanfaat ketika kita mati. Ketika kita mati bukan dunia yang bermanfaat, tapi amal kita. Coba terlalu jadi jangan terlalu senang terhadap dunia, jangan terlalu tidak suka pada dunia. Jadi santai-santai datar-datar aja. Kalau kita dunia itu ya sesuai kebutuhan sebenarnya, butuhnya makan ya makan. Kita sudah pakai baju ya pakai baju, oke. Punya rumah. Terus ditanyakan lagi pada diri kita, makan mari, lambi ingin, terus apa lagi yang perlu kita capai lagi di dunia ini? Selesai sih. Oh, masalahnya nanti kami beda. Kalau lupa sepanjang hidup itu santai saja. Wa asyaru minhu, wa asyaru ranwai Allah minhu saking orang yang minhu saking man asya fil haram wa mata fil haram iku mawang tolakan dawa apa umbu leman puasa alam kaya apa fikluhu penggaweane man. Ada lagi yang lebih parah dari itu semua. Ada lagi orang yang lebih parah dari orang yang makan makanan haram dan mati dalam keadaan orang yang makan dari kehidupan yang haram. Kasih dua orang mana? Ada yang lebih tidak disukai lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu apa? Adalah orang yang tolak umruhu wasa'an fikluhu, yaitu adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jelek sekali amalnya. Yaitu peristiwa situasinya, peristiwa sih gemar bermain yang menjerumuskan terhadap surga. Mati bareng-bareng, ada yang bareng-bareng. Terus coba si pedoan, kita ngomong lah. Terus coba yang duduk mobil masih barang haram, ya. Sudah tua masih pesan arak di Bali. Nah, itu lebih tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang makan makanan haram dan orang yang mati dengan makan makanan yang haram. Ya, gak bisa kayaknya.
amal saking barang nah kanthi cegah man anaha kanthi cegah man amal saking barang nah kang nyegah man sing Allah Ta'ala anhu saking man. Dan orang tersebut adalah orang yang panjang umurnya wis tuwek tapi melakukan suatu maksiat, perangainya jelek dan tidak mau bertobat atas apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak gelap. Nah, jadi larangan-larangan Allah diterangkan sekali. Kalau kita ingat pelajaran yang pertama adalah ketika kita itu sudah makan makanan yang haram, maka akan gampang sekali menjual agamanya. Dan pokok yang awal kemarin, nggak senang makan makanan haram, senang makan makanan haram, apapun yang dicegah oleh Allah SWT pasti nekat dia teratas karena terlalu banyak makan makanan haram. Dan kita sekarang sama ada orang yang nawarin minum, orang itu tidak iman yang mulia, tidak mempunyai keyakinan, sering makan makanan haram, dikasih minuman arak sebenarnya atau minuman keras, enggak mungkin 2 kali pasti diminum. Tapi kalau seorang itu sudah menjaga dirinya dari barang yang haram, perutnya dijaga, kemarin di bab taubat penyelesaian itu adalah paling tidak kita menjaga perut kita memasukkan barang haram, yakin tetap ditolak. Lalu seandainya ada yang nyuguhin seperti itu kita tolaknya tidak apa-apa. Dunia yang kecil juga terlanjur. Apanya kan? Wah sok gaya enggak ini orang lalu enggak terjadi mudarat pada hidup kita. Seandainya nolak ya. Kita diajak maksiat nolak. Apakah kita itu karena ocehannya orang yang mengajak maksiat itu menjadi mudarat dalam hidup kita? Enggak kan? Ya itu lancar-lancar saja, santai. Nah, tapi biasanya orientasi hal yang seperti itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari barang yang haram. Jadi secara psikologis ketika kau wis jaga barang yang haram, yang baik pada diri kita, baik pada keluarga, ketika barang yang haram pasti dia menolak. Nah, seperti itu. Nah kalau terlanjur gimana malah yang lupa, tapi yang di sini ya, yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang tidak mau bertobat. Pencontohnya, benar-benar bertobat. Bahkan di sini ini sudah sampai pada orang-orang soleh, ya, baik itu solihin. Orang yang punya musik dan kan masih sambil taubat, jalan untuk bertobat. Itu atur dari ini. Ini sudah mencapai pada tahap baitus soleh, orang-orang soleh. Musik jalan, mau bertobat. Ini bisa tobat mari dan sebenarnya. Mari ini lek munggui tokoh hati itu yang orang soleh kumpul. Kita berkumpulnya orang-orang soleh. Ujungnya yang sana ke sini, kumpul di sini. Itu untuk gambar sedikit kan nggak apa-apa untuk live. Iya. Terus wahua yang tahu iman iku yang ngarep sapa fi maghfiratihi ing dalem maghfirate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika sudah tua sering melakukan amal maksiat, umurnya panjang, terus dia itu tidak mau tobat kepada Allah, tapi mengharap-harap maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau di kitab Tahlilul Qulub ada yang bahasanya. Lebih jeleknya orang adalah orang yang mengharap maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia itu tidak mau beramal baik. Ya Allah, tidak mau bertobat dengan maksiatnya, tetap maksiat tapi harap juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi setan ini kita dan Allahu Ghafurur Rahim. Sisuk tobat. Sisuk tobat. Tenang, sekarang amal maksiat saja, Allah Maha Pengampun. Tapi kita itu tidak ada
eksekusi untuk menjadi lebih baik, beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempertahankan teknologi. Ya jelas lah, itu adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimurkai. Salawis umur itu beramal jelek, yang tidak mau tobat, kira-kira maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh enggak? Wis melakukan elek umur itu masih minta agar maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hasil yang jelas untuk memperbaiki dirinya. Tidak mungkin lah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lagunya slang itu kurang satu. Ya mana? Kecil nakal, muda foya-foya, tua kaya raya, sakit tobat, mati masuk surga. Kan kurang itu juga. Kurang tobatnya itu. Kurang tobatnya. Sebenarnya kurang tobatnya. Iya, ada slogan yang kecil apa? Nakal, Kecil nakal, muda foya-foya, mati tua kaya raya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Kayak tobatin. Nah itu mustahil itu. Seandainya ada tobatnya itu betul itu. Iya, kurang satu. Kasih kecil nakal, muda foya-foya, mati tua kaya raya, mati masuk surga. Kurang siji dong yang ditolak. Nah cuma pertobatan itu ya maghfirahnya pangeran itu adalah bagaimana hidayah itu sampai kepada orang tersebut. Iya dong. Wa asyarru minhu, dan ada yang lebih tidak disukai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah man adharo, man wong utawi wong adharo kang mertekala akin asyoda kota ing kekancan di akhihi maring dulure al muslimah kang muslim wa yudabbiru lan rancanakake sop lahu maring akhihi khilafaha ing mulayani sedekah. Dan ada lagi yang lebih tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengaku bahwasanya dia itu adalah teman yang lebih berdoa dunia akhirat ini. Wah, kamu adalah teman terbaik, tapi di belakangnya, ya, di belakang dia itu merencanakan keburukan kepada orang itu, temannya itu. Dari arah suami, tapi diberi merencanakan kejelekan terhadap temannya tadi. Itu gak disebut dengan itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang munafik. Ya, itu kan ada ayatul munafik salah suatu faedah yang ketiga, tanda-tanda orang munafik itu. Ketika berjanji dia ingkar, ketika berbicara dia berbohong. Terus ketika dikasih bintang dimakan, percaya dikasih bintang ketika dipercaya dia berkhianat. Itu adalah orang-orang munafik. Di depan gaya, di depan itu gaya. Makanya kan yang kemarin itu pelajaran yang kemarin berkatalah jujur walaupun itu tidak baik bagi dunia yang kita. Ya, jangan pernah berbohong meskipun itu kebohonganmu baik di dunia. Karena apa? Kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan lain yang akan menjadi sebab ketidakbaikan kamu di akhirat. Kayak gitu kemarin. Jadi nyambung ini sama yang kemarin nyambung. Wa asyku minhum, ada yang lebih tidak disukai dari orang yang munafik, orang yang berkhianat terhadap temannya. Ada yang tidak disukai. Kayak sekarang ini ya Pak. Lihat juga politik global, Iran sama Amerika sama Israel. Dari zaman dulu ya, tidak ada yang namanya negosiasi
dengan kaum Israel itu sukses kayak pasti dicurangi terus. Itu termasuk ada orang yang munafik yang seperti itu. Koyo-koyo di depan kamera, diberi bom. Nah kayak gitu loh ibaratnya orang ini. Di depan kita itu teman, kamu adalah temanku, di belakang, waduh. Dan itu menurut cerita dulu sebelum Iran jadi Islam kayak gini. Iya. Itu bestinya itu Pak. Iya. Israel yang bangun kuil Sulaiman. Iya. Itu kan Persia. Dan orang yang tidak disukai Saiki wis yang di apa namanya yang di orang yang itu murkai oleh Allah dan orang-orang yang seperti itu dek ngarang ngomong ojo diburi merencanakan sesuatu orang tersebut agar celaka dan disukai. Ada lagi wa asyaru minhu, dan ada yang lebih tidak disukai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man dzahaba. Adhaba sebenarnya ini. Adhaba sebenarnya aslinya. Yadhaba, adhaba, yadhaba. Iya. Hilang. Adhaba berarti kan. Aslinya adhaba. Man dzahaba, man utawi sapa wong dzahaba butalan man awala umrihi ing awale umriman apa wafatu lali. Wa akhiruhu utawi akhirin man ibu kasmu males anit ta'atillahi ta'ala saking taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang lebih parah lagi, yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pada masa mudanya itu lalai dan pada akhirnya itu malas melakukan doa, malas melakukan ketaatan. Si nom yang sering maksiat, masih muda dia itu sering sekali melakukan dosa-dosa, wis opo itu sudah dilakoni, yang termenut obat. Wa ayu kasarun ala tobat. Wis tuwek males nanti taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak disukai. Lebih parahnya orang-orang adalah orang yang mana di masa mudanya sering maksiat, di masa mudanya sering melakukan dosa, tidak ngerti wis kongkol sebayang tidak sebayang wis kongkol ojo ngombe yang ngombe, kongkol ojo makan sate iki mana dilarang ya dilakukan, tapi ketika sudah tua dia itu malas untuk melakukan ketaatan, gak gelem tobat, gak mau melakukan satu ketaatan. Nah itu adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kepada Qolina yang tidak disukai Allah itu akeh. Ya, mana dia gak kei kancane sering marah-marah gak jelas, rukun gak jelas terhadap pegawainya, memuliakan seorang yang kaya dan menghina orang yang fakir, terus hidup dalam keharaman dan mati dalam keadaan makan makanan haram. Dan di situ orang yang umurnya panjang tapi perangainya jelek, tidak mentobat kepada Allah tapi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya. Itu gak di pengeran orang lain yang dimurkai oleh Tuhan. Panjang umurnya panjang, jika umur panjang, kelakuan jelek, tidak mentobat tapi mengharap maghfirahnya Allah. Terus orang yang khianat, orang-orang yang munafik, orang-orang yang di depan kita yang manis, di belakang ternyata memberikan racun. Itu orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tidak disukai oleh Allah Taala yang terakhir adalah orang-orang yang pada awal umurnya itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang sering melakukan maksiat, orang-orang yang sering melakukan dosa,
wa ayyuhu kaslun an ta'atillahi ta'ala. Dan pada ayatnya yaitu malas untuk melakukan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya wong ini kayak tramse wong akeh beli maksudnya sudah tua ini biasanya tobatnya. Nah, semoga kita itu dijauhkan dari sifat-sifat yang dimurkai pada Allah Subhanahu wa taala. Ilahunya Allah wa'ala bisawab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardhu ilayya ila hajati ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an